Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian tengah semester statistika yang telah kita laksanakan minggu lalu. Ya, semoga dengan pembahasan ujian ini kalian bisa mendeteksi kira-kira sampai di mana tingkat pemahaman kalian pada materi yang sudah diajarkan. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini soal yang pertama itu adalah checkbox yang mana kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Pertanyaannya itu adalah berikut yang merupakan fungsi statistik adalah pilihan pertamanya dengan alat bantu statistik seseorang dapat membuat perbandingan. Yang kedua, dengan statistik dimungkinkan seseorang menyusun prediksi atau peramalan berdasarkan data yang telah diketahui sah dan teruji kebenarannya. Ya, mohon maaf di file ini dia terpotong ya. Terus yang ketiga, dengan bantuan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, dengan statistik dimungkinkan untuk meramalkan masa depan. Ya, jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu kasih, di sini merupakan fungsi statistik, itu adalah yang A. Merupakan dengan statistik kita bisa membuat perbandingan. Terus yang B, kita dapat menyusun prediksi berdasarkan data yang sudah sah dan teruji kebenarannya ya, bukan data yang belum valid atau yang belum sah. Dan yang ketiga, dengan statistik kita dapat menentukan hubungan sebab akibat. Ya. Sementara kalau untuk yang D, dengan statistik dimungkinkan untuk meramalkan masa depan, itu masih keliru ya, karena fungsi statistik itu bukan untuk meramalkan masa depan. Oke, jadi kalau untuk yang menjawab dua saja yang benar atau cuma satu yang benar dan tidak menceklis yang lain, itu dia ada poin. Tapi kalau misalnya dia menceklis yang benar dan ada juga dia menceklis yang bagian D untuk yang salah, itu poinnya 0. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Analisis statistik yang dapat diterapkan pada data ordinal adalah, kita ingat kalau misalnya data ordinal itu merupakan bentuk datanya itu dia hanya bisa kita tentukan peringkatnya. Ya, jadi tidak bisa kita cari rata-rata atau standar deviasinya. Sementara itu berarti kita hanya bisa melihat apa pada data ordinal. Jadi kalau kita sudah punya data ordinal, kita bisa susun dan yang bisa kita lihat hanya nilai tengahnya saja dan nilai yang paling banyak muncul. Sementara nilai tengah itu dia itu disebut dengan median, yang paling banyak muncul disebut dengan modus atau mode. Ya. Jadi untuk data ordinal kita tidak bisa melihat rata-rata dan tidak bisa melihat standar deviasi. Berikutnya soalnya makna dari data kota M memiliki suhu 0 derajat Celcius adalah kemarin Ibu sudah sempat bahas di materi tentang jenis-jenis data kalau suhu itu merupakan tingkat panas ya, dan data suhu ini dia bukan termasuk dalam data rasio atau dia tidak memiliki 0 mutlak ya. Dengan kata lain, kalau tidak punya 0 mutlak, angka 0 itu tidak seperti angka 0 yang makna matematisnya itu berarti tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya dari kata ini, kita lihat yang pertama A itu kota M memiliki tingkat panas 0. Yang B, kota M tidak memiliki suhu. Yang C, kota M membeku. Yang D, kota M memiliki suhu sebanyak 0. Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah yang A. Ya, jadi 0 derajat Celcius bukan berarti kota M tidak memiliki suhu atau dia memiliki suhu sebanyak 0. Tapi dia memiliki tingkat panas sebesar 0. Oke, jawabannya A. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Makna dari data IQ atau tingkat kecerdasan Sinta adalah 180, sementara IQ Rani adalah 90. Nah, kita ingat kemarin tingkat kecerdasan itu dia masuk dalam data dari hasil perhitungan skala interval. Ya, jadi dia itu adanya dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga nilai dari setiap yang ada pada tingkat kecerdasan itu dia memiliki interval yang sama. Itu berarti kita tidak bisa mengatakan kalau tingkat kecerdasan seseorang misalnya 2 kali lipat dari yang lain atau seseorang lebih cerdas 90 poin dari yang lain. Tidak bisa kita katakan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita lihat pilihan A-nya IQ Sinta adalah 2 kali lipat IQ Rani. Ya, sudah jelas itu salah ya. Tadi Ibu sudah sampaikan
Kalau tingkat kecerdasan dia itu interval, tidak bisa kita katakan 2 kali lipat, 3 kali lipat atau yang lainnya. Yang kedua, Sinta 2 kali lebih cerdas dari Rani. Itu juga bukan merupakan kesimpulan dari pernyataan itu. Dan yang ketiga, Sinta lebih cerdas 90 poin dari Rani. Juga tidak bisa. Kenapa? Karena dari data ordinal dari data interval tingkat kecerdasan ini kita tidak bisa menggunakan kata lebih. Ya, lebih cerdas karena itu tidak menunjukkan hal itu. Hanya menunjukkan suatu skala yang dinilai berdasarkan aturan-aturan tertentu atau syarat-syarat tertentu. Terus yang bagian D itu pilihannya kemarin itu tidak bermakna. Ya. Jadi sebenarnya ini bagian D pilihan itu selain tidak bermakna Ibu kurang lengkap ya. Tidak bermakna atau tidak ada jawabannya di antara 3 yang di atas itu. Makanya di soal itu yang benar adalah yang D. Karena di antara A, B, dan C itu tidak ada yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan contoh objek pengukuran dengan skala nominal. Ya, ingat skala nominal kita hanya bisa membedakan misalnya antara A dan B. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Golongan darah A, O, B dan AB. Ya, sementara kalau misalnya untuk pengukuran dia itu bukan termasuk dalam skala nominal. Kalau hasil pengukuran yang misalnya tinggi badan, jarak, nilai ujian itu bukan skala nominal. Berarti dari soal ini yang benar adalah jenis kelamin dan golongan darah. Sementara tinggi badan bukan, nilai ujian juga bukan. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, banyak kelas yang dapat dibuat untuk jumlah data sebanyak 99 adalah, kalian sudah mempraktikkan hal ini pada tugas, jadi kita bisa langsung untuk menentukan banyak kelas, kita punya rumus 1 tambah 3,3 dikali log N, ya, yang mana N itu adalah banyak data. Di sini data kita ada 99. Berarti banyak kelasnya kita bisa cari dari 1 tambah 3,3 dikali log 99. Di sini kalian bisa gunakan kalkulator dan didapatkan kalau log 99 itu adalah sekitar 1,9956 dan seterusnya. Ini kalau kita kali dengan 3,3 hasilnya itu adalah 6,59. Ini Ibu bulatkan menjadi 2 tempat desimal atau sama dengan 7,59. Berarti banyak kelasnya adalah 7,59. Benar atau enggak? Enggak bisa ya. Jadi kalau banyak kelas itu dia harus berupa bilangan asli. Makanya ini perlu kita bulatkan lagi. Bulatkan jadi apa? Kita bulatkan ke angka satuan berdasarkan aturan pembulatan. Kalau 59 berarti bulatan ke atas ya. Jadi dibulatkan jadi 8. Makanya jawabannya adalah C. Cukup banyak yang salah di sini ya. Cukup banyak yang mengambil pilihan 9 atau 10. Mungkin karena angkanya kelihatan lebih mirip dengan 99 jadi memilih 9 dan 10 untuk memudahkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Batas bawah kelas untuk suatu kelas pada distribusi frekuensi dengan limit bawah 78,4 adalah, ingat kemarin kalau misalnya limit bawahnya itu bilangan bulat, berarti kita mau cari batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Kalau misalnya limit bawahnya satu angka di belakang koma, berarti kita mau cari batas bawahnya itu dikurangkan dengan apa? Kalau tanggal belakang koma, kita kurangkan dengan 0,05. Ya, ini berarti hasil pengurangannya adalah 78, 78 ya. 78,35. Oke. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut adalah data berat badan mahasiswa di kelas KPI. Dan pertanyaannya itu adalah jumlah mahasiswa yang memiliki berat badan, yang ditanyakan itu adalah yang kurang dari 69.
Ya. Jadi ini kalau kalian menyimak kemarin di pembahasan tentang penyajian data, ini kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Jadi yang kurang dari 69, startnya di mana? Startnya di sini. Berarti yang antara 65 sampai 69 itu masuk dalam hitungan, ya. Dan semua yang lebih kecil dari 69. Berarti kita mulai dengan menjumlahkan dari 11, tambah 7, tambah 5, tambah 6, tambah 3. Ya, jadi ini untuk mahasiswa yang beratnya kurang dari 69, kita dapatkan dengan 11, tambah 7, tambah 5, tambah 6, tambah 3. Hasilnya itu adalah 28. 28. Hasilnya itu adalah 11 tambah 7, 18, tambah 5, 23, tambah 6, 29, tambah 3, 32. Oke, berarti jawaban yang benar adalah A. Nah, selanjutnya berdasarkan data pada soal sebelumnya, sebaran persentase untuk mahasiswa yang memiliki berat badan 60-64 ya. Kemarin kita tahu kalau untuk menentukan sebaran persentase, kita cukup bagi frekuensi pada kelas tersebut dengan frekuensi total. Kita lihat ya, pada 60-64 itu, kita akan bagi nanti frekuensi untuk data 60-64 dibagi dengan frekuensi total. Terus dikali dengan 100%, ya, karena persentase. Berarti ini dia sama dengan 60-64 itu dia 7 ya. 7 bagi frekuensi totalnya itu 40, terus dikali 100%. Nah, ini jawabannya cukup mudah. Kalian akan dapatkan 17,5%. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaannya, berikut jenis data yang paling cocok untuk digambarkan dalam diagram batang. Ya. Jadi diagram batang itu paling cocok untuk kita melihat frekuensi dari data yang berbentuk kategorikal. Ya. Jadi paling cocok untuk data yang berbentuk kategorik. Kategorik ini yang mana? Dia itu adalah merupakan data nominal ya. Jadi kalau pilihannya ini A data rasio, B interval, C ordinal, dan D nominal. Jawabannya yang paling tepat atau paling cocok untuk diagram batang, dia adalah data nominal. Kita lanjut ke membaca tabel. Ya, jadi membaca tabel ini adalah salah satu keahlian yang sangat penting untuk kalian pelajari pada zaman sekarang ya. Karena banyak orang yang misalnya nilai matematikanya bagus atau nilai statistikanya bagus, tapi belum tentu dia bisa membaca tabel dengan baik dan benar. Ya, karena itu dia berhubungan dengan literasi matematika atau numerasi. Kita lihat di sini kita punya data pengguna Facebook di Indonesia hingga Januari 2020. Data terbaru ya. Jadi berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia. Berdasarkan data tersebut, berapakah selisih pengguna Facebook laki-laki dan perempuan pada rentang usia 18 sampai 24 tahun. Ya, jadi sebenarnya di soal ini informasinya agak kurang ya. Ibu tidak jelaskan selisih yang dimaksud itu dalam bentuk persen atau dalam bentuk jumlah. Jadi yang jawab dalam bentuk persen akan Ibu kasih benar, yang jawab juga dalam bentuk jumlah akan Ibu kasih benar ya. Nah, kita lihat dulu datanya untuk 18 sampai 24 tahun. Jadi di sini kita punya datanya itu jumlah seluruh pengguna di Indonesia itu adalah ini 152.890.000. 45%-nya adalah perempuan, sementara 55%-nya itu laki-laki. Di sini disimbolkan laki-lakinya biru, perempuannya merah ya. Nah, untuk usia 18 sampai 24 tahun berarti data yang ini yang akan kita perhatikan ya. Nah, untuk data yang ini kita bisa lihat untuk persentase, kalau selisihnya secara persentase itu tinggal kita kurang 16 kurang 4 per 14 kurang 4. Kenapa 16 kurang 4? Ini ya. 16,4% dikurang 14,4
ya. Itu berarti hasilnya adalah 2% selisihnya ya. Itu kalau yang jawab dalam bentuk persen, tapi kalian juga bisa menjawab ini dalam bentuk jumlah orangnya. Kalau dalam bentuk jumlah orang, jawabannya yang benar itu adalah, jadi kalian cari dulu jumlah untuk yang perempuannya berapa. Perempuannya itu tinggal kalian kali 14,4% dikali dengan jumlah total dari pengguna Facebook tadi. Terus yang 16,4 juga kalian kali untuk laki-lakinya 16,4% dari jumlah total pengguna Facebooknya. Lalu kalian kurangkan, hasilnya itu adalah selain ini ya, hasil lainnya itu setelah kalian kurangkan, kalian akan dapatkan 3.057.800 ya. Jadi jawabannya itu ada dua versi. Kalian bisa dapatkan 2%, Ibu anggap benar karena memang di informasi soalnya kurang. Kalau kalian dapatkan juga 3.057.800, Ibu kasih benar. Oke? Sudah ingat tadi kan dari mana cara dapatnya? Kalau yang ini kan gampang, kalian bisa lihat langsung di sini untuk persennya. Sementara kalau yang ini, pertama kalian cari dulu jumlah laki-lakinya dengan cara 16,4 kalian kali dengan ini 16,4% dari 152.890.000. Terus kalian lihat lagi untuk perempuannya 14,4% dari 152.890.000. Setelah itu kalian kurangkan, didapatkan selisihnya sama dengan 3.057.800. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan pada data sebelumnya, rentang usia berapakah yang memiliki selisih terkecil antara pengguna Facebook laki-laki dan perempuan? Jadi kita perhatikan di sini yang paling kecil selisihnya yang mana saja. Ya, tadi kita sudah punya kalau untuk rentang usia 18 sampai 24 itu selisihnya 2. Ya, untuk 13 sampai 17 selisihnya berapa? Untuk yang ini selisihnya adalah 6,5% kurang 6,1 itu 0,4% ya. Untuk yang rentang usia mana lagi? Kita tidak usah perhatikan yang ini ya. Ini karena dia cukup jauh selisihnya, tidak usah kita perhatikan. Kita lihat yang ini. Untuk ini cukup jauh juga. 45 dan 54 itu 2,9 kurang 2,2 itu 0,7%. Sementara untuk yang 55 dan 54 itu 0,8 kurang 0,6 selisihnya 0,2%. Sementara untuk yang 65 plus ternyata masih lumayan ya, 65% usia tua yang pengguna Facebook ini dia itu 1,4 dikurang 0,8 berarti 0,6%. Jadi yang mana yang paling kecil selisihnya adalah untuk rentang usia 55 sampai 64 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, terlanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini soalnya adalah berapakah, berdasarkan pada sebelumnya, berapakah jumlah pengguna Facebook yang berjenis kelamin laki-laki? Oke, kita tinggal lihat untuk ini yang berjenis kelamin laki-laki berarti kalian tinggal cari 55% ini dikali dengan jumlah totalnya. 55% dikali 152.890.000. Hasilnya itu adalah berapa? Silahkan hitung, hasilnya adalah 84.089.500. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Oke. Kita beralih ke data selanjutnya. Di sini kita punya data tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita atau informasi berdasarkan jenis media dan tahun. Informasi yang dapat kalian peroleh dari data tersebut adalah, nah kita ini dia berbentuk checkbox ya, berarti jawabannya lebih dari 1. Oke, kita lihat dulu datanya. Nah, di sini ada untuk yang warna putih, itu merupakan informasi yang berada dari mesin pencari online. Terus yang warna hijau tua, itu untuk informasi dari media tradisional. Yang warna coklat atau hitam ini, coklat ya,
Dia tuh informasi yang berdasarkan dari media online, sementara yang warna hijau muda atau Tosca ini dia informasi yang berada dari media sosial. Kita lihat apa yang saja kita bisa dapatkan. Nah, kita cek dulu untuk pernyataan pertama, informasi pertama. Kepercayaan pada media menurun pada tahun 2016. Kepercayaan pada media menurun pada tahun 2016. Kita lihat ya. Nah, ini berarti kalau karena di sini tuh media secara umum, artinya tidak dispesifikasi media yang mana, berarti kita harus lihat dia juga berlaku secara umum. Artinya untuk semua media, dia harus turun pada tahun 2016. Tapi kita lihat apa? Kalau untuk media pencari online benar, dia turun 2016. Untuk media tradisional juga benar, dia turun pada 2016. Sementara untuk media sosial, dia juga turun 2016. Untuk media online dia stagnan ya, tetap 69%. Karena secara umum dia turun, kita bisa menyimpulkan kalau kepercayaan pada media menurun pada tahun 2016. Berarti ini benar ya. Yang kedua, masyarakat paling percaya pada berita yang diperoleh dari mesin pencari online. Ini benar atau tidak? Kelihatan sekali ya di sini sebenarnya benar. Kenapa? Karena mesin pencari online itu memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Kita lihat hampir di setiap tahun paling tinggi semuanya itu adalah mesin pencari online. Garisnya berada paling atas ya, persentasenya paling besar. Jadi ini benar informasinya. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap media sosial, media tradisional menurun dari tahun ke tahun. Artinya kalau menurun dari tahun ke tahun, dia harus terus turun, sama tidak boleh naik, yaitu berarti dikatakan menurun. Kita lihat media tradisional itu yang ini, dari 2014 ke 2015 dia turun, berarti benar. Terus dari 2015 ke 2016 dia juga turun, berarti benar. Tapi dari 2016 ke 2017 kepercayaan masyarakat itu terhadap media tradisional dia naik. Ya, artinya dia tidak menurun dari tahun ke tahun. Berarti informasi yang ini dia salah. Oke, kita lihat yang terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap media online semakin meningkat. Mana dia media online? Kita lihat media online di sini. Semua media, hampir semua media itu dia tuh turun pada tahun 2014-2015 ya, kecuali media sosial dia meningkat di situ. Nah, tapi semenjak 2015 itu media online dia stagnan ya, dan dia naik pada tahun 2016 ke 2017. Artinya ada peningkatan dan kita lihat juga untuk 2014 itu 72% tingkat kepercayaannya, sementara untuk 2017 itu dia sudah mencapai 76%. Artinya apa? Meskipun 2015 dan 2016 dia mengalami stagnan atau tidak ada peningkatan, tapi secara keseluruhan dia tuh nilainya naik ya. Berarti pernyataan informasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap media online semakin meningkat, itu dia adalah informasi yang benar. Oke, jadi ada 3 pilihan yang benar di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan data pada soal sebelumnya, pada tahun 2015 tingkat kepercayaan terendah masyarakat adalah pada media tradisional. Kita lihat tahun 2015 yang ini. Kita lihat ya 2015 seperti yang ini. Dikatakan kalau yang paling rendah adalah media tradisional. Ya, benar atau tidak? Salah ya, kita kelihatan di sini kalau yang paling rendah itu yang 69% saja tingkat kepercayaannya itu adalah media online. Ya, sementara media tradisional cukup tinggi dia di sini 72%. Artinya pernyataan ini dia salah. Oke. Yang berikutnya, berdasarkan data pada soal sebelumnya, media mengalami peningkatan kepercayaan masyarakat terbesar pada tahun 2017 adalah, kita lihat 2017, jadi meningkat untuk yang ini kita perhatikan, yang mengalami peningkatan terbesar yang mana? Kita lihat di sini, tunggu kita hapus dulu nih. Segala coret-coretnya supaya kita bisa lihat angkanya. Kita lihat untuk media online dari 75% ke 83%, berarti itu dia meningkat sebanyak 8%. Terus untuk
media tradisional yang berwarna hijau tua ini, dia itu dari 70% ke 75%, berarti 5% meningkatnya. Terus untuk media sosial dari berapa nih? 63 ya, 63 ke 67. Itu dia 4%. 4% ya. Sementara kalau untuk media online dari 69 ke 76. Itu berarti meningkat sebesar 7%. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi kelihatan di sini adalah mesin pencari online. Oke, berarti jawabannya adalah A, terpotong ya di sini. Malahan A-nya yang terpotong. Di sini ada A, itu mesin pencari online. Oke. Itu jawabannya yang benar adalah ini. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaannya, mode adalah pilihannya A nilai tengah, B nilai rata-rata, C nilai yang paling banyak muncul, D nilai yang menjadi patokan. Mana yang benar? Mode itu atau nama lainnya modus, dia itu merupakan ukuran data yang menunjukkan nilai yang paling banyak muncul. Jawabannya C ya. Soal selanjutnya, mode dari data pada tabel berikut adalah sudah jelas ya, dari kalau jawabannya benar pada soal sebelumnya, terus salah pada soal yang ini berarti perlu dipertanyakan. Ya. Jadi sudah jelas kalau yang paling banyak muncul, kita tinggal lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar itu adalah 11 ya. Berarti jawabannya di sini itu 11. Oke, soal selanjutnya, berdasarkan tabel di sini, rata-rata berat badan mahasiswa adalah, oke, kalau kita punya data berkelompok, kita akan mencari rata-ratanya itu menggunakan nilai tengah. Oke, jadi pertama kita cari dulu nilai tengah. Oke, nilai tengah, ingat kemarin kita dapatkan dari limit bawah tambah limit atas dibagi 2. Oke. Untuk yang pertama kelas 45 sampai 49, berarti 45 tambah 49 terus bagi 2. Itu adalah 47. Ya, terus yang berikutnya 50 tambah 54 bagi 2 itu adalah 52. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk kelas-kelas berikutnya. Di sini 57, yang berikutnya lagi 62, berikutnya lagi 67, berikutnya lagi 72, berikutnya lagi 77 sampai 82 ya. Disesuaikan. Terus bagaimana cara cari rata-ratanya? Cara rata-rata atau mean itu didapatkan dengan menghitung jumlah dari nilai tengah dikali frekuensi ya. Berarti ini tinggal kita kali dengan frekuensinya masing-masing. Terus kita jumlahkan, baru kita bagi dengan total frekuensinya. Oke. Nah, dari sini kalian bisa tentukan dapatnya berarti 47 kali 3 itu dia hasilnya berapa? 47 kali 3 itu 141. Terus 52 kali 6 itu 312. 57 kali 5 itu 285. 62 kali 7 itu 434. 67 kali 11 itu 737. Terus 72 kali 5 itu 360. Terus 77 kali 2 itu 154. Dan terakhir 82 kali 1 itu 82. Ini kita jumlahkan. Jumlahkan hasilnya adalah 2505. Berarti minnya itu sama dengan 2505 dibagi total sigmanya itu 40 ya, bagi 40. Itu didapat sama dengan 62,63 dengan pembulatan ke 2 angka setelah desimal. Oke, berarti untuk soal yang ini jawabannya adalah 62,63. Atau kalau ada yang jawab
62,625 tambah pembulatan itu Ibu kasih benar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berdasarkan tabel di soal sebelumnya, median data berada pada kelas yang mana ya? Kita lihat di situ, untuk mencari median data, pertama kita lihat dulu jumlah datanya ganjil atau genap. Kalau ganjil, kita bisa cari dengan mudah nilainya yang ada tepat di tengah. Ya. Jadi kalau misalnya 11 datanya, kita cari berarti mediannya itu adalah data ke-6. Oke, karena kita sudah bagi data yang ada di tengah-tengah itu adalah data ke-6. Sementara kalau yang genap, kita akan lihat caranya mediannya itu dia akan berada pada data ke X. Kalau yang genap ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 ya. Terus baru dibagi 2 ya. N-nya itu berapa? N-nya 40. Berarti kita akan lihat mediannya itu di data ke X 40 dengan N-nya 40 bagi 2 itu 20 ya. Data ke 20 ditambah data ke 20 tambah 1 data ke 21 baru kita bagi 2. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu cari nilai mediannya, tapi kita bisa lihat kalau mediannya itu akan berada di antara data ke 20 sampai ke 21. Nah, kalau yang data berkelompok ini kan sudah kita urut dari yang paling kecil sampai paling rendah. Kalau dalam statistik, data yang paling kecil itu dia X1. Kita hitungin dari data yang paling kecil ya, X1, setelahnya X2, X3, dan seterusnya. Berarti yang paling besar itu adalah X40. Nah, tadi kita melihat data yang ke 20 dengan 21. Itu ada di kelas yang mana? Kita lihat di frekuensinya. Oke, untuk yang kelas pertama, frekuensinya 3. Berarti kita punya data ke 1 sampai ke 3 yang ada di kelas itu. Ya. Terus untuk yang di kelas kedua, 6. Berarti setelah 3, 6 data selanjutnya ada di kelas itu. Berarti data ke 4, 5, 6, 7, 8, sampai data ke 9. Oke. Di sini data ketiga, di sini sampai data ke 9. Terus berikutnya akan sampai data ke 9 tambah 5, 14. Yang kelas berikutnya, 14 tambah 7, itu 21. Berarti data ke 20 dan ke 21 dia akan masuk di kelas yang ini. Oke, berarti mediannya itu akan ada di kelas 60 sampai 64. Mana dia tadi? 60 sampai 64 ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, jadi ternyata soal terakhir ya. Jadi demikian soal pembahasan terkait ujian tengah semester statistik. Semoga kalian memperoleh hasil yang baik. Ibu minta maaf kalau misalnya ada kekurangan selama mengajarkan materi UTS ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.